Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Ramadhani dengan nomor 151 Saya Kira Rahma dengan NIM 1513623009. Saya Ferry Gadis Yanigrum dengan NIM 1513623005. Saya Pastor Bandar dengan NIM 1513623004. Oke, jadi di video kali ini kelompok kita yaitu kelompok 6 kelas A akan mempresentasikan hasil praktikum elektronika industri bab yang mengenai bipolar junction transistor atau BJT. Nah, jadi praktikum ini tuh bertujuan untuk memahami karakteristik transistor BJT, mengidentifikasi daerah operasinya, menerapkan transistor sebagai saklar elektronik, serta mengimplementasikan transistor sebagai driver relay pada aplikasi kendala yang sederhana. Nantikan video penjelasan kami ya. Ini merupakan tujuan pada percobaan pertama dan juga ada skema rangkaiannya. Jadi pertama kami mengukur tegangan VBB nya dulu dari yang pertama sekali. Kami pertama di 3 volt. Selanjutnya kami mengukur tegangan VCC yaitu 5 volt. Oh iya, jadi kami menggunakan 2 PSU ya, satu sebagai VBB, satu sebagai VCC. Kemudian setelah itu kami merangkai rangkaiannya sesuai dengan skema yang ada. Kemudian ini kami mengambil data mengukur VCE dulu ya, yaitu probe merah di kaki kolektor dan probe hitam di kaki emitter, menghasilkan tegangan berikut. Kemudian IB, untuk IB kaki resistor basisnya dilepas ya. Kemudian kami memasangkannya ke probe. Untuk mengukur arus seperti IB, jangan lupa mengganti selektor di multimeternya ya. Kemudian IC, untuk IC kaki RC nya dilepas ya. Setelah itu kami memasangkannya juga ke probe. Kemudian akan didapatkan hasilnya sebagai berikut. Dan kami mendapatkan hasil dari melakukan percobaan tersebut dengan mengukur IB, VCE, dan IC dengan VBB set yang berbeda dan mengganti nilai RB nya adalah sebagai berikut. Berdasarkan hasil percobaan, nilai resistor basis sangat mempengaruhi besar arus basis dan daerah operasi transistor. Pada RB 100 kΩ, arus basis yang mengalir relatif kecil, sehingga transistor hanya bekerja pada daerah aktif hingga VBB 3 volt. Pada RB 47 kΩ, transistor mulai memasuki daerah saturasi pada VBB sekitar 2,5 volt. Sedangkan pada RB 10 kΩ, transistor mencapai kondisi saturasi pada VBB sekitar 1 volt. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin kecil nilai RB, maka semakin besar arus basis yang mengalir, sehingga transistor lebih cepat mencapai kondisi jenuh. Selanjutnya ada percobaan 2, yaitu percobaan BJT sebagai saklar elektronik. Ini kami ada skematik dari rangkaian percobaannya. Di video tersebut ada 2 kondisi, yaitu kondisi V-nya 0 volt atau cut off dan 5 volt atau saturasi. Kita mengukur VBE, VCE, IC dan menghitung nilai IB-nya serta mendapatkan status LED-nya. Untuk 0 volt, status LED-nya mati, dan untuk 5 volt, status LED-nya menyala terang. Serta didapat pembahasannya sebagai berikut.
Bisa dilihat ya teman-teman, pada percobaan 2 ada indikator atau sub percobaan lagi. Selanjutnya ini merupakan percobaan switching LED dengan sinyal statis. Ini merupakan percobaan pada nilai RB 1 kilo ohm menghasilkan LED yang menyala. Kemudian ini RB 10 kilo ohm menghasilkan LED yang menyala. Kemudian selanjutnya pada nilai RB 47 kilo ohm menghasilkan LED yang tetap menyala akan tetapi sedikit redup. Pada nilai RB 100 kilo ohm, status LED-nya tetap menyala sama seperti sebelumnya, yaitu sedikit redup. Kemudian pada nilai RB 1 juta ohm menghasilkan LED yang redup atau mati. Ini merupakan data lengkap tabel 9, yaitu pengaruh nilai RB terhadap kondisi saturasi. Berdasarkan hasil percobaan, semakin besar nilai resistor basis, maka arus basis mengalir semakin kecil. Akibatnya, transistor semakin sulit mencapai kondisi saturasi. Hasil ini sesuai dengan teori bahwa arus basis menentukan kemampuan transistor untuk mengendalikan arus kolektor. Selanjutnya, kami melakukan pengamatan switching dinamis dengan osiloskop. Ini merupakan langkah kerja yang dilakukan oleh kelompok kami. Yang pertama, kami melakukan pada frekuensi 1 kHz, menghasilkan sebagai berikut. Semoga teman-teman kelihatan ya untuk nilai pada osiloskopnya. Kemudian yang kedua, kami melakukan pada frekuensi 10 kHz. Ketiga, kami menaikkan kembali pada frekuensi 50 kHz. Selanjutnya, kami menaikkan kembali pada frekuensi 100 kHz. Kemudian, ini kami menaikkan kembali pada frekuensi 200 kHz. Dan yang terakhir, kami melakukan penaikan kembali pada frekuensi 500 kHz. Ini merupakan data lengkap hasil yang telah didapatkan oleh kelompok kami. Berdasarkan hasil pengamatan menggunakan osiloskop, transistor berfungsi sebagai inverter, di mana sinyal output pada kolektor berlawanan fasa terhadap sinyal input pada basis. Pada frekuensi 1 kHz hingga 100 kHz, transistor masih mampu bekerja sebagai saklar yang baik. Ketika frekuensi dinaikkan menjadi 200 kHz dan 500 kHz, bentuk gelombang output mulai mengalami distorsi akibat pengaruh kapasitansi junction internal transistor sehingga rest time dan fall time meningkat.
Selanjutnya ada percobaan terakhir, yaitu aplikasi BJT dengan skema sebagai berikut. Jadi pada percobaan kali ini, yaitu aplikasi BJT, kami menghitung RB yang diperlakukan untuk menjenuhkan Q1 dengan beban relay 12 volt per 80 mA, IC-nya 80 mA, dan FE-nya seperti yang sudah kita ukur sebelumnya, serta IB minimalnya yaitu 0,8 mA. Ini merupakan beberapa kompilasi video yang sudah kami lakukan atau kami praktikumkan. Jadi kami menguji dengan beberapa kondisi. Ada 4. Yang pertama, kami menguji atau melakukan pengamatan pada kondisi cut off atau statis dengan V-nya 0 volt. Kemudian kami melakukan pengamatan kepada kondisi saturasi atau statis dengan kondisi V-nya 5 volt. Kemudian ada kondisi dinamis plus dioda freewheeling dengan V-nya ada 5 volt dan juga ada 0 volt. Kemudian yang terakhir pada kondisi dinamis tanpa dioda freewheeling pada V-nya 0 volt dan juga 5 volt. Berikut ini merupakan hasil pengamatan secara keseluruhan driver relay BJT atau percobaan aplikasi BJT. Nah, berdasarkan hasil percobaan, transistor berhasil digunakan sebagai driver relay 12 volt. Pada kondisi pin 0 volt, transistor berada pada daerah cut off sehingga relay tidak aktif. Dan ketika pinnya 5 volt, transistor masuk ke daerah saturasi dengan VCS sebesar 0,18 volt dan arus kolektor sekitar 79,2 mA sehingga relay aktif dan terdengar bunyi klik. Pengujian dinamis menunjukkan bahwa pemasangan dioda freewheeling mampu menekan tegangan induksi balik yang muncul pada kumparan relay. Saat dioda dilepas, muncul lonjakan tegangan sekitar 55 volt pada kolektor transistor yang berpotensi merusak transistor. Oleh karena itu, dioda freewheeling sangat penting digunakan pada rangkaian pengendali beban induktif. Udah 3. Sekian hasil video pembelajaran dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.